Cuma terlalu general kakak ya. Ayah kakak vertigo. Kalau misalnya ayah kakak vertigo itu mah karena kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak bunga-bunga tapi kakak cari tahu dulu kenapa ayah kakak bisa kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak harus cari tahu dulu faktor resikonya. Oh iya dong, ternyata ayah saya itu kurang tidur, eh, pekerja keras yang jarang istirahat, atau ayah saya lagi struggling sama manajemen stresnya kurang oke, atau ayah saya ada gangguan pencernaan, atau ternyata penurunan fungsi ginjal gitu. Pasti ada hal yang mengakibatkan ayah kakak kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium, dan endingnya itu terjadi vertigo. Ada kak faktor resikonya. Jadi kakak cari tahu dulu apa sih faktor resikonya gitu. Sembari kakak cari tahu apa itu faktor resikonya, kakak penuhin suplementasi vertigonya, yaitu vitamin D3K2 di minimal 20.000 IU per hari, magnesium glycinate. Nah, pandangan gelap ini kakak cari tahu berapa gula darahnya, berapa tekanan darahnya gitu. Kalau ternyata hipotensi, kakak tambahin sisal, sepertiga sendok teh dicampur segelas air sesudah makan sore. Magnesiumnya hanya boleh dikonsumsi kalau tekanan darahnya itu di atas 90/60. Yang lain-lain boleh tambahin vitamin B kompleks sambil kakak mencari tahu apa ya faktor resikonya gitu kakak ya. Dom, NAD plus diminum kapan aja dosisnya, dan kalau minum kolagen for woman boleh digabung? Boleh. Kakak, kalau kakak mau cakep banget, si NAD ini 3 kapsul per hari. NAD ini 3 kapsul per hari. Jadi kakak boleh konsumsi 2-3 kapsul ya kak. Kalau kakak memang bener-bener cuma jaga pengen mendapatkan sifat dari anti-agingnya, kakak 2 kapsul aja per hari. Tapi kecuali kalau kakak memang ada kondisi spesial, kakak ada kanker, ada kondisi tumor gitu, kakak bisa 3 kapsul per hari. Boleh digabungkan sama kolagen woman. Saya konsumsi D3 4 nolnya dan magnesium, aku kira 40.000 kak. K2 dan magnesium setelah 2 minggu BAB ku nggak padat tapi nggak mules dan nggak sakit. Iya nggak apa-apa, BAB ku nggak padat, nggak mules, nggak sakit, ya sudah nggak apa-apa kakak. Hanya perubahan tekstur tidak masalah, karena sebenarnya semua magnesium itu memiliki efek laksatif. Magnesium itu memiliki efek laksatif, jadi kalau kakak konsumsi magnesium terjadi perubahan tekstur BAB, yang penting mah nggak sakit mah nggak apa-apa. Dom, kalau GERD lagi kambuh, tenggorokan terasa panas, baiknya minum cuka apel atau beta-NaCl. Boleh keduanya kakak, boleh beta-NaCl, boleh cuka apel, nggak ada masalah. Dikonsumsi berapa lama Dom Nictyl dan energy regulator untuk anak saya umur 8 tahun? Kakak habisin dulu 1 botol, kakak lakukan evaluasi. 1 botol itu untuk 2 bulan kakak ya. Nah, bagaimana evaluasinya? Kalau udah bagus nggak usah dikonsumsi lagi kakak gitu. Alergi seperti udah aku jawab tadi ya. Dom, udah tadi dijawab. Udah dijawab. Menopause apa dok? Vitamin D3K2, magnesium, yang glycinate. Betul. Vitamin D3K2 2 soft gel. Kemudian tuh magnesium, glycinate. Berat badannya berapa tuh kakak? Kakak mah nanya ada berat badannya. Kakak kalau lebih dari 60 kilo, pakai yang deal. 3 kapsul per hari. Kakak di 50-an kilo, kakak pakai di mana dia berada, kakak pakai yang Dr. Best 4 tablet per hari. Cara minumnya boleh sore dan malam hari. Kalau kakak di 40-an kilo, kakak pakai Solaray di 4 kapsul. Jadi tergantung berat badan kakak. Sama pre-menopause support, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Sudah dijawab dok. Saran aku minum vitamin apa? GERD anxiety, tekanan darah rendah. GERD anxiety, kalau kakak yakin, saya yakinnya nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Kalau kakak nggak seneng sama cuka apel karena ribet banget dong ngambil air, nyiapin gelas, kakak ganti dengan betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, siang dan sore. Teman-teman yang nggak suka sama cuka apel karena bisa buat gigi ngilu, kakak bisa berpindah hati ke betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Nah, kalau GERD itu pasti kakak membutuhkan apa kak? Probiotik. Probiotik untuk GERD rekomendasikannya, ayo kakak di yang biru 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Untuk GERD. Untuk darah rendahnya adalah sisal sepertiga sendok teh dicampur segelas air 1 hari sekali aja.
Untuk kondisi anxiety-nya berarti kakak pakai vitamin D3K2 10.000 IU per hari, magnesium glycinate sesuai dengan berat badan kakak. Kakak jalanin dulu pengobatan itu. Kalau kakak masih anxiety-nya nggak berkurang-kurang, kakak pertimbangkan konsumsi rhodiola rosea ashwagandha 1 kapsul sesudah makan sore dan 1 kapsul sebelum tidur. Begitu. Dom, suami saya suka naik asam lambungnya sampai kalau tidur suka kebangun batuk dan sakit. Tadi kakak udah aku barusan aja aku sebutkan kakak Monica Momo ya. Dom, kalau GERD kamu malam-malam boleh minum cuka apel? Boleh kakak Ronald. Kan dia 0 kalori, jadi nggak ada masalah kalau kakak mau minum tengah malam juga. Kolagen woman baiknya diminum kapan dong? Bebas. Kolagen itu kakak bisa main bebas kakak ya. Kakak mau dikonsumsi sebelum makan, sesudah makan, di antara waktu makan mah bebas. Kalau kakak nggak ada gastritis mah bebas kakak ya. Dom, apa bedanya gastritis dan GERD? Gastritis itu peradangan pada lapisan lambung, sedangkan kalau GERD itu adalah terjadinya perubahan pH lambung yang normalnya itu asam, tapi dia berubah menjadi basa. Sehingga perubahan ini mengakibatkan asam lambung kakak naik ke atas kerongkongan. Kalau ternyata kelebihan kalsium tapi punya asma karena alergi, berarti gimana cara konsumsi vitamin D3-nya? Oh gini kakak Tresnawati, misalnya nih teman-teman ya, kalian konsumsi vitamin D3K2 udah 3 tahun, ternyata kalian mengalami kelebihan kalsium, misalnya gitu. Kakak Tresno, kakak hentikan dulu vitamin D3-nya, atau misalnya kakak biasa konsumsi di 20.000, 10.000 IU, kakak tetap konsumsi vitamin D3, tapi hanya 1.000 saja, kecil banget dosisnya, 1.000 IU saja. Terus kakak konsumsi K2 ya kak, di 400 mikrogram, ada di etalase Dr. Mia Ayu K2. Kemudian kakak konsumsi magnesium glycinate, kemudian natokinase untuk mengatasi kelebihan kalsiumnya. Nggak lama kakak, paling pasien aku hipertiroid yang di terapi itu 3 minggu kemudian udah normal lagi vitamin D3-nya gitu. Jadi nggak lama-lama. Setelah normal kakak mah satu konsumsi lagi. Tidak ada perut perih kak, gasken kak kalau nggak ada perut perih. Dok, BB anak 12 tahun makan banyak tapi stuck cuma 34 kilo, BAB tidak lancar. Alergi kulit dari bayi, leaky gut bukan? Betul kakak. Kakak ya ini leaky gut. Jadi teman-teman ya, sistem imunitas kita itu ada 2. Ada sistem imunitas innate yang kita dapatkan dari lahir, atau sistem imunitas yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau memang udah qadarullahnya tuh anak kakak itu memang udah menunjukkan tanda-tanda kayak alergi susu, intoleransi laktosa dari kecil, udah kena pneumonia, itu memang leaky gut karena memang sistem imunitas innate-nya itu memang udah nggak oke kakak gitu. Jadi kakak alergi itu alergi itu sumber peradangan ya kak. Jadi kalau anak kakak masih alergi berkepanjangan, susah naik berat badannya kak. Jadi kakak identifikasi apa yang buat alergi, harus kakak cari tahu. Nggak boleh nggak tahu kakak Yeni. Oh iya dong, ternyata anak saya itu nggak bisa nih kalau makan yang kemasan, misalnya kayak makanan bayi walaupun kemasan, anak saya nggak bisa. Ya jangan makan itu lagi. Oh ternyata dong anak saya itu tuh nggak bisa banget kalau makan tepung. Kakak harus cari tahu yang nyebabin alerginya apa. Oh anak saya tuh nggak bisa dingin, anak saya nggak bisa ketemu asap rokok. Nah kakak jauhin faktor alerginya gitu ya kak. Jadi itu tuh kalau mau sembuh 100% dari alergi, kakak jauhin faktor alerginya. Suplemen tuh cuma bisa bantu 90%, 10%-nya dilengkapkan dengan kakak jangan terpanjang sama alerginya. Walaupun kakak udah konsumsi suplemen, tapi kalau kakak masih terpanjang alergi, nggak sehat 100% dia kak. Nah untuk teman-teman, kakak Yeni, anak kakak leaky gut dari aku yang minimal ya kakak ya, anak kakak dikasih probiotik. Minimal anak kakak dikasih probiotik, bisa coba di probiotik Carly ini 1 kapsul segera setelah sarapan. Kemudian kakak lihat ada L-glutamin, anaknya dikonsumsi L-glutamin sepertiga sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian vitamin D3 kakak di 1.000 IU sampai 2.000 IU. 2.000 IU aja kalau misalnya punya alerginya yang heboh. 2.000 IU. Kemudian zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Dipertimbangkan kakak ya, semoga anaknya dalam kondisi baik.
Sudah dijawab. Dok, psoriasis pilih zinc yang mana? Ini kakak, zinc quercetin vitamin C. Kakak dia makasih sudah membantu jawab ya. Dom, aku minum magnesium glycinate tapi kalau ganti ke magnesium yang untuk mood itu bisa nggak ya? Ini ta Trionate bisa kakak, nggak ada masalah. Tapi kakak abisin solarainya. Kalau kakak mau pakai aku juga punya magnesium Trionate ya teman-teman. Magnesium Trionate ini magnesium yang memiliki spesifik kerja yang bagus banget. Dom, ada tips supaya tidak hipertiroid atau hipotiroid, jangan sampai kekurangan vitamin D3K2, zinc, sama selenium, Kak. Hipertiroid atau hipotiroid itu karena Kak kekurangan vitamin D3, zinc, sama selenium. Jadi, semua zinc dan selenium, vitamin D3 itu ada pada makanan sehat. Jadi itu sebenarnya tuh kita nggak perlu yang, aduh selenium tuh ada pada mana ya, gitu. Yang penting kakak makannya sehat aja, kakak bisa terhindar dari tiroid itu. Gitu. Dom, saya minum magnesium glycinate 250 mg 1 liter per hari, leher pegal-pegal, kenapa ya? Hah, yang mana yang 250 mg tuh brand apa, Kak? Domi, usia 83 tahun, mulut rasa pedas, buat makan apa saja padahal masakan nggak pedas, kurang vitamin apa? Kakak probiotik udah belum? Probiotik, enzim, ini kekurangan zinc, Kakak. Tadi kan aku sempat bilang tuh, kalau tanda-tanda kekurangan zinc, itu pasiennya itu tuh gagal untuk mengecap merasa. Nggak bisa ngerasa pedas, nggak bisa ngerasa asam, manis, atau menciptakan rasa. Orang nggak pedas, katanya pedas. Jadi itu dia mengalami gangguan rasa. Kakak dia ini kekurangan zinc. Kakak dia kasih zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian probiotik itu dikasih kakak ya untuk meningkatkan sensitivitas lagi dari perasanya, yang vitamin D3K2 dan magnesium. Kalau kakak dia yakin, saya yakin-yakinnya kakak dia, ibu atau bapak yang 83 tahun ini tidak ada nyeri ulu hati sama sekali, kakak konsumsiin betain HCl kakak 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Penderita asma minum suplemen apa saja, Dom? 5 formula, vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin, kemudian probiotik, NAC regulator, sama Mictixtel. Jadi banyak ya kak, benar. Tapi dia bisa memperbaiki kondisi kakak, bukan cuma paru-paru kakak, tapi organ yang lain ikutan membaik. Untuk asma, Mictixtel sama si NAC regulator kalau lagi batuk aja, kalau nggak batuk nggak usah. Mictixtel itu untuk detoksifikasi paru-paru kakak. Obat gastritis ada di etalase Domi Klinik atau Dr. Miayu paket gastritis ya kak. Dok, gimana protein yang digoreng atau santan kandungan gizinya hilang, Pak? Oke, sebentar. Kakak, untuk teman-teman yang bertanya, sama kayak anakku yang asma makan lancar dan banyak tapi nggak naik BB-nya. Kakak Mega nanti kalau sudah berkurang alerginya, nanti insya Allah bisa naik kak berat badannya. Yang penting kakak concern aja ya kak untuk terus-terusan mendampingi anak kakak, makanannya dijaga ya kak. Tadi aku mau jawab siapa ya? Protein. Kakak ada namanya glycation. Glycation itu apa, saudara-saudara? Jadi glycation itu adalah ketika teman-teman makan protein, apapun jenis proteinnya, kemudian diolah dengan suhu yang panas dan dapat kontribusi atau dikombinasikan sama gula dan micin, itu kakak akan menghasilkan glycation. Jadi glycation itu berbagai macam produk dari end-stage glycation ini ya kakak, yang merupakan sumber dari kanker. Makanya tuh teman-teman yang contoh, kenapa sih ayam Kentucky itu dibilangin junk food? Padahal kan dia ayam sehat. Karena ayam itu protein, digoreng dengan suhu yang panas, ketemu dengan micin, MSG, dan sebagainya, tepung yang merupakan turunan karbohidrat, dijadiin satu. Dia merupakan sumber peradangan dan berubah menjadi junk food. Tapi kalau kakak goreng di rumah sendiri, pakai minyak sekali pakai, kemudian tidak ada junk food, itu kakak sehat. Ayam goreng aja, bukan ayam goreng junk food kan gitu. Jadi yang memegang peranan penting itu adalah apakah dalam proses penggorengan itu ada kontribusi dari gula dan micin kakak. Itu yang buat dia jadi jahat. Begitu juga dengan santan. Santan itu sebenarnya oke-oke aja sih kak. Santan itu merupakan karbohidrat. Kalau kakak konsumsinya dalam jumlah yang wajar, kakak nggak ada
kanker atau autoimun yang lagi flare, aku nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih bagus tuh santan tuh dikonsumsi mentah, bukan yang diolah gitu loh kak. Makasih dok, sama-sama. L-glutamin juga boleh untuk anak asma dong. Boleh kakak untuk memperbaiki kondisi leaky gut-nya. Kakak untuk BB naik itu kakak pakainya vitamin B kompleks dan beef organ 2 kapsul dikonsumsi bersama dengan vitamin D3K2. Zinc nambah masuk nafsan, iya kadang-kadang. Dom, L-tryptophan bolehkah dikonsumsi dengan melatonin? Kak, sebenarnya tuh L-tryptophan itu prekursornya melatonin. Kalau kakak nggak gong pakai melatonin, kakak pakai L-tryptophan. Kalau udah konsumsi L-tryptophan, kakak nggak perlu konsumsi melatonin. Melatonin itu kelebihannya, walaupun dia tidak sepowerful L-tryptophan, melatonin itu dapat membantu, melatonin itu memiliki peranan antioksidan, kakak. Jadi teman-teman kanker itu yang susah tidur pasti kita boom sama melatonin. Karena teman-teman kanker udah pasti kekurangan melatonin. Nah, melatonin itu punya efek antioksidan. Bagus kan kak, antioksidan untuk tubuh kita. Cuman dia tidak sekuat kerjanya kayak L-tryptophan. Kalau kakak udah konsumsi L-tryptophan, gak usah konsumsi melatonin. Baik dok, not baik kakak. Dom, suplemen apa yang mendukung program diet pada orang obesitas? Jangan makan gula. Suplemen yang gak makan gula. Kakak, aku pernah nurunin berat badan aku 12 kilo kakak ya selama 1 bulan. Aku gak olahraga sedikit pun kakak. Ini salah ya kak. Tapi waktu itu aku lagi sibuk banget kakak ya. Aku lagi penelitian, aku gak bisa banget olahraga. Ya udah, aku cuman gak makan gula. Turun berat badan aku 12 kilo kak. Jadi teman-teman yang menurunkan berat badan jangan makan gula, junk food, ultra processed food. Suplemennya cuka apel. Cuka apel itu, kalau kakak yakin ya, kakak nggak ada nyeri ulu hati, cuka apel sangat membantu dalam proses penurunan berat badan, teman-teman. Karena cuka apel dapat menekan lonjakan insulin. Kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Teman-teman yang obesitas, udah pasti karena kakak kekurangan apa kak? Vitamin D3K2 dan magnesium, mah udah pasti. Kakak harus konsumsi vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU kakak. Kemudian magnesium glycine nggak boleh makan gula. Tapi kakak craving banget, kakak kemilin MCT oil. Dia bagus sebagai sumber puasa kakak, intermittent fasting, Senin Kemis, puasa Daud mah boleh. Dok, apakah zinc bisa membuat... ya kakak, untuk beberapa kondisi bisa. Paket gastritis aku udah habis dok, tapi perut masih kembung dan mulut masih pahit dok. Kakak Sylvia, kalau perut kembung dan mulut pahit, ini lebih ke GERD kakak. Kakak Sylvia, paket gastritis itu untuk gastritis atau peradangan, gitu, tandai dengan nyeri ulu hati, perut perih, itu untuk paket gastritis. Tapi kalau kakak Sylvia ngerasa paket gastritis sudah mau habis, tapi kakak masih kembung, mulut masih pahit, ini mengacu pada kakak kondisinya GERD. Kakak Sylvia, kalau kakak yakin nyeri ulu hatinya tidak ada, kakak bertahap konsumsi cuka apel kakak ya. Untuk teman-teman pemula ya, kalian konsumsi cuka apel tuh dimulai 1 sendok teh dulu. Itu kecil banget kakak ya. 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak Sylvia lihat, oh nggak ada perut perih nih dom, aman nih kayak sama cuka apel. Naikin dosisnya kakak. Jadi 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Aman dom, nggak ada masalah nih dom, udah 5 hari nih dom, saya minum 1 sendok makan, tapi kembung saya masih dom, mulut saya masih pahit dom. Naikin dosisnya kakak, jadi 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak lakukan itu selama 1 minggu, nggak ada perut perih sih dom, tapi kok mulut saya kayaknya masih agak pahit ya dom. Kakak boleh naikin jadi 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Begitu caranya kakak. Tapi begitu kakak ngerasa perih, stop dulu cuka apelnya, bagusin perut perih kakak lagi. Gitu ya kakak. Dong, apa benar GERD anxiety disebabkan karena leaky gut? Kebalik kakak, leaky gut itu disebabkan karena GERD anxiety yang nggak selesai-selesai. Kakak GERD kronik nggak selesai-selesai, kakak akhirnya terjadi anxiety, akhirnya kakak leaky gut gitu. Suplemen untuk melancarkan peredaran darah ke otak dong, vitamin D3K2, magnesium, natosera.
Natosera dikonsumsi selama kakak tidak ada konsumsi obat pengencer darah dari dokter jantung. Kakak konsumsi Natosera. Ini teman-teman untuk melancarkan pembuluh darah tuh Natosera 1 kapsul. Kalau kakak hanya ingin pencegahan, cukup 1 kapsul aja per hari. Tapi kalau kakak ingin terapi, karena memang ada sumbatan, kakak 2 kapsul per hari. Ingat, Natosera tidak boleh dikonsumsi kalau kakak lagi konsumsi obat pengencer darah. Kemudian tocotrienol, antioksidan yang powerful banget untuk sistem otak kita, namanya tocotrienol. 1 soft gel dibarengin dengan konsumsi vitamin D3. Asam urat pakai apa? Uric acid formula, 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Vitamin D3-nya di 20.000 IU. Kemudian asam urat itu kakak pakai magnesium citrat. Gimana sih dia kak? Magnesium citrat 3 kapsul per hari. Kemudian kalau kakak Emil yakin kakak tidak ada penurunan fungsi ginjal sedikit pun sama sekali, kakak konsumsi potasium citrat 1/3 sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore untuk teman-teman yang asam urat. Asam urat itu tinggi karena kakak kekurangan potasium. Potasium memang bagus buat asam urat, tapi kalau kakak ada penurunan fungsi ginjal, kakak nggak boleh pakai potasium. Jadi diperhatikan dulu ya kakak. Ibu Wonglan sudah lama ya bu? Dom, udah sehat belum bu? Tahun psoriasis, formula ibu, vitamin D3K2, 7 tahun itu karena psoriasis mainnya di 5.000 ya ibu, 5.000, vitamin D3K2 mainnya di 5.000 IU. Potasium citrat yang mana dom? Aduh yang mana ya kak? Kakak maaf ya kak, aku lagi nggak pegang, tapi dia botolnya tuh kayak oranye biru, tulisannya potasium citrat. Dikonsumsi kalau kakak untuk asam urat tapi nggak ada penurunan fungsi ginjal. Balik lagi ke Ibu Wonglans ya. Natosera ada di mana? Ada di hatiku. Kakak Natosera ada di sini. Natokinase sama kayak Natosera, tapi lebih powerful Natosera. Baik, Ibu, kalau misalnya anak psoriasis 7 tahun pakai 5 formula, vitamin D3K2-nya main di 5.000 IU. Memang tinggi kalau untuk 7 tahun, tapi karena ada psoriasis maka kita naikin dosisnya jadi 5.000 IU. Kemudian ibu punten, ibu lihat zinc quercetin ibu ya. Anak 7 tahun konsumsi 2 kapsul per hari, hati-hati ibu ada vitamin C-nya. Kalau yakin anaknya nyari ulu hati, nggak ada masalah, sok atuh dikonsumsi 2 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kakak Sylvie, paket gastris dilanjutkan? Iya, menemani cuka apel kakak, gastrisnya dilanjutkan kak. Terus, ibu, tambahannya zinc quercetin sudah. Kemudian magnesium untuk 7 tahun hanya di 75 mg. Jadi kalau misalnya ibu pilih magnesium Solaray, hanya dikonsumsi 1 kapsul aja sebelum tidur. 7 tahun soalnya 75 mg. Oke ibu, probiotik harus wajib konsumsi probiotik ya ibu ya. Ibu bisa pilih probiotik dari si Future Biotik 1 kapsul segera setelah sarapan. Oke ibu ya, tanyain anaknya ibu, nak kamu ada perut perih nggak nak? Nggak ada mah, aku nggak ada perut perih nyari ulu hati sama sekali. Ibu ambil cuka apel, dikonsumsi 1 sendok teh dicampur segelas air ibu ya sebelum makan pagi. Atau di antara waktu makan, kalau takut anaknya perutnya perih, misalnya makan pagi jam 7 pagi, makan siang jam 12 siang, ibu di antara makan, jadi jam 10 pagi bisa 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan ya ibu, 1 sendok teh aja dikonsumsi sebelum makan pagi. Kemudian ibu lihat ada diet ala Senobing-Klik namanya Oxbile 125 mg dikonsumsi sesudah makan siang. Tapi Oxbile itu ibu, dia punya efek samping. Kadang-kadang pasien yang konsumsi Oxbile itu bisa buat diare. Kalau ada diare, diperhatikan dulu berapa kali. Kalau cuma 2-3 kali mah nggak kenapa-napa, yang penting minumnya cukup biar nggak dehidrasi. Tapi kalau udah jadi sering banget ya jangan. Oxbile-nya dihentikan dulu, nanti kalau sudah oke, adaptasi, dimulai lagi konsumsi pelan-pelan. Kemudian ibu psoriasis COD liver oil 1 soft gel sesudah makan barengin sama vitamin D3. Semoga membantu ibu ya.
Dok, tangan dan kakiku tiba-tiba suka bengkak, tapi hilang sendiri sekarang 4 harian. Rasanya ketarik-tarik dan kadang pegel. Kaki bengkak-bengkak. Kakak kalau ada kondisi bengkak disertai dengan rasa nyeri, ketarik-tarik, nggak nyaman, pegal, itu bisa namanya spasme otot. Jadi itu tuh otot kita itu bisa mengalami kontraksi yang terus-terusan. Akhirnya dia rasa tuh nyeri, tampak lebih bengkak. Kenapa otot kita bisa berkontraksi terus-terusan? Karena kekurangan magnesium. Nah, untuk kondisi kakak Novi, kalau kakak tertarik konsumsi magnesium, pilihlah magnesium malate. 1 tablet sesudah makan pagi, siang, sama sore. Tentu aja vitamin D3K2 di 20.000 IU kakak ya. Dan vitamin B kompleks 1 kapsul sesudah makan. Dok, lambung luka pakai apa? Pakai paket gastritis. Hipotensi ortotastik gimana mengatasinya, Dom? Sama, kalau hipotensi ortotastik juga kita pakai sisal, sepertiga sendok teh dicampur segelas air 1 kali sehari. Terus, perhatikan keseimbangan dari vitamin D3K2 dan magnesiumnya. Kalau misalnya memang di bawah 90/60, jangan dikonsumsi magnesiumnya. Tapi kalau saat itu, untuk mengimbangi efek hipotensi dari magnesiumnya. Kakak brain terapi, udah cakep. Tambahannya adalah folat dan B12. Itu satu kandungan kakak ya, namanya folat B12. Itu dikonsumsi, folat B12 dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Semua yang aku sampaikan ini ada di etalase Dr. Mia Ayu, kakaknya punten ya, dicari sendiri, semangat. Dok, untuk lansia fungsi ginjal di bawah 60, ada riwayat jantung dan GERD, minum vitaminnya apa? Kakak, sebenarnya kakak, semakin kita tua, ginjal kita tuh semakin turun. Semakin kita tua tuh ginjal kita semakin turun. Dari aku yang paling utama adalah vitamin D3K2 dan magnesium dulu. Kemudian probiotik. Vitamin D3K2 dan magnesium ini tujuannya untuk memperbaiki keluhan secara general. Mudah-mudahan dengan konsumsi vitamin D3K2 magnesium probiotik udah cukup untuk memperbaiki GERD-nya. Tapi kalau belum cukup, kakak tambahin betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Untuk teman-teman yang EGFR-nya di bawah 60, saran aku adalah kakak konsumsi vitamin D3, tapi bentuk yang tidak aktif. Ada vitamin D3 bentuk tidak aktif kakak ya. Salah atuh ya. Vitamin D3 yang aktif, Masya Allah, maaf kakak ya. Vitamin D3 yang aktif. Ini adalah vitamin D3 yang tidak aktif. Suplemen yang dijual di pasaran itu vitamin D3-nya tidak aktif kakak. Ketika kita konsumsi suplemen, kita memiliki kewajiban untuk mengkonversi vitamin D3 yang tidak aktif tadi menjadi vitamin D3 yang aktif. Cara konversinya, kalau misalnya cara konversinya itu membutuhkan fungsi ginjal yang bagus. Tapi kalau ginjal kakak udah bawaannya punten, kakaknya udah nggak oke, kakak nggak bisa melakukan proses ini. Jadi kakak yang kakak konsumsi vitamin D3 yang aktif, kakak beli di apotek namanya calcitriol 0,5 mikrogram kakak konsumsi. Terus kakak beli di etalase Dr. Mia Ayu ada namanya K2, kakak konsumsi 2 soft gel dibarengin sama calcitriol. Kemudian magnesium glycinate sesuai dengan berat badan yang aku jelasin tadi kakak ya. Itu silakan untuk dipertimbangkan. Kemudian kakak konsumsi astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Riwayat jantung tidak dijelaskan secara detail ini apa. Jantungnya mengalami kebocoran jantung atau hipertensi atau bagaimana tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau ada hipertensi, tambahannya natosera 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Silakan dipertimbangkan ya kak. Dom, minum probiotik habis makan keluar lagi tidak bisa dicerna, kenapa ya? Kenapa? Kakak ada masalah dengan gangguan pencernaan atau kakak nggak bisa konsumsi semua kapsul apa gimana kakak? Kok nggak bisa keluar lagi? Kalau misalnya kakak ada memang kesulitan menelan, probiotiknya boleh kakak buka kapsulnya, kakak masukin ke dalam air, kakak minum boleh. Dok, cuka apel ada yang bentuk kapsul, apakah sama artinya dengan cuka apel? Iya. Cuman dia dibuat kapsul, sama aja kakak. Buat naikin BB tadi B kompleks sama apa dom? Beef organ. Beef organ 2-3 kapsul per hari. Beef organ 2-3 kapsul per hari. Udah jawab, tanya nggak pernah ditanya, dijawab, nulis udah berpuluh-puluh. Masa? Kakak
Istiqomah is kakak istiqomah is, tapi kok aku nggak bisa ngeliat pertanyaan kakak ya. Bener deh kakak. Kakak mohon maaf kakak ya. Mungkin kakak pertanyaannya di ini sama TikTok disembunyikan. Coba kakak tulis dengan kalimat yang piye yo. Biasa itu tuh yang disembunyikan TikTok tuh misalnya kalimat kakak tuh sensitif gitu. Coba deh. Kakak aku beneran nggak baca kakak. Teman-teman coba bantu aku. Apakah kalian melihat pertanyaannya kakak is? Aku nggak baca kakak. Dok, zinc carnosen bisa untuk gastritis dan radang usus? Bisa, 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore ya kak. Suplemen untuk gastritis, paket gastritis ada di etalase Domi Klinik. Dok, kenapa ya kalau minum probiotik? Nah ini kakak tadi udah aku jawab ya. Dok, mohon penjelasan. Baik, bila ureum 23, kreatinin 1,0, asam urat 7,6, BB 75, tinggi 160, vitaminnya apa? Ibu Leli, terima kasih karena sudah menulis lengkap ya Ibu Leli. Ibu Leli, masalah pertama adalah ibu mengalami kelebihan berat badan. Berat badan ibu 75, tinggi ibu 160, overweight. Teman-teman yang overweight itu sudah pasti mengalami penurunan fungsi ginjal. Ibu Leli, berapa umurnya ya Bu? Nggak ada tulisan umurnya ibu ya. Ibu Leli, ibu lihat di internet namanya kalkulator online EGFR. Ibu masukin usia, ibu masukin berapa nilai kreatinin ibu masukin jenis kelamin. Ini ada diskondisi 70-an ini Bu, di satu ini di 60 sampai 70. Tak coba ibu pastikan ibu karena nggak menuliskan berapa berat usia ibu ya, jadi ibu kalkulator online EGFR, ibu masukin si kreatininnya, usia sama jenis kelamin, nanti dihitungkan di bawah 90, artinya ibu mengalami penurunan fungsi ginjal. Kalau teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal itu pasti akan meningkatkan nilai asam urat. Memang mereka tuh besti ibu, asam urat naik, fungsi ginjal turun, memang begitu. Jadi vitamin yang ibu konsumsi wajib adalah vitamin D3K2, bisa ibu minum minimal di 20.000 IU. Kemudian magnesium. Magnesiumnya yang glycinate ibu ya, berat badan 75. Jadi ibu minumnya magnesium si glycinate deal 3 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Terus ibu, kalau misalnya memang benar ibu mengalami penurunan fungsi ginjal, dari aku tambahannya adalah astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Omega 3 fish oil 2 soft gel itu bagus ya untuk ibu-ibu yang udah menopause, itu bagus tuh. Omega 3 fish oil 2 soft gel sesudah makan pagi dan 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3. Kak, kalau EGFR fungsi ginjal 80 itu masuk penurunan fungsi ginjal ya? Iya, betul. EGFR di bawah 90 terjadi lebih dari 3 bulan, artinya kakak sudah mengalami penurunan fungsi ginjal stadium 1. Lagi konsumsi potasium, nggak boleh kakak Sita. Kakak kalau EGFR-nya 80 nggak boleh konsumsi potasium kakak ya. Stop dulu kak. Osteoporosis dini tadi pakai kolagen bone marrow kakak Indah, bukan bone broth untuk usus, bone marrow kakak ya. Dok, potasium untuk asam urat yang sitrat atau klorid? Potasium sitrat. Yang penting kakak yakin EGFR kakak di batas. Sama-sama kakak brain terapi, yang penting kakak yakin EGFR kakak harus di atas 80. Kakak Andeka tadi sudah aku jawab ya. Sehat, konsumsi vitamin D3K2, magnesium, dan zinc, selenium. Oh ini nih kakak, kakak istiqomah, ini atau kakak istiqomah, aku bisa jawab pertanyaan kakak istiqomah. Paket gastritis di mana dok? Nggak ada keranjangnya. Iya kakak istiqomah, aku tuh kalau live memang tidak menampilkan keranjang, karena kalau ada keranjangnya yang aku sampaikan tuh dibatasi sama TikTok gitu. Jadi kakak istiqomah, punten mohon izin kakak ya. Kalau kakak memang gastritis, kakak nyeri ulu hati, perut perih, terbakar, tertusuk, kakak lihat tuh ada di etalase Dr. Mia Ayu, kakak klik tuh.
lambang